Perkenalkan, nama saya Salwa Husna Zahira dengan NIM 2414010010 dari kelas 4 PIEA BP 24. Baiklah, kita di sini akan menjelaskan tafsiran tentang mengenai Quran surat An-Nahl, yaitu pada ayat 120 di ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang timpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah Nabi Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, asbabun nuzul. Secara umum, rangkaian ayat ini turun di Makkah sebagai respon terhadap tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang diwarnai penolakan dan perlakuan kasar dari kaum Quraisy. Secara khusus, ayat 125 diturunkan sebagai pedoman etika berdakwah secara persuasif untuk mendapati penentangan yang bersifat emosional. Sementara itu, pada ayat 126 sampai 128 memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa pasca perang Uhud, yaitu pada saat Rasulullah SAW dan kaum Ansar mendapati jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib gugur dalam kondisi mengenaskan akibat dimutilasi oleh musuh. Di tengah situasi emosional ini, sempat muncul keinginan spontan dari sang Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk membalas perbuatan tersebut dengan tindakan serupa yang jauh lebih kejam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat-ayat ini sebagai teguran sekaligus perintah untuk menahan diri dan bersabar, sehingga rencana pembalasan tersebut akhirnya diurungkan. Selanjutnya yaitu penafsiran Quran surat An-Nahl ini.
Para ulama dalam menafsirkan metode dakwah pada ayat 125, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui tafsir Al-Misbah menjelaskan 3 pendekatan utama yang harus diterapkan secara proporsional sesuai tingkat intelektual dan psikologis sasaran dakwah. Ketiga metode tersebut adalah hikmah, menyampaikan kebenaran secara tepat dan bijaksana, muizah hasanah, nasihat baik yang menyentuh hati disertai keteladanan nyata, serta mujadalah bil alati hiya ahsan, dialog santun dan logis demi menegakkan kebenaran. Quraisy Shihab juga menambahkan bahwa pada ayat 126 sampai 128 meskipun pembalasannya setimpal diperbolehkan demi keadilan, sikap bersabar jauh lebih utama karena didasarkan pada kekuatan spiritual dan pertolongan Allah. Sejalan dengan hal yang itu, Ibnu Katsir mengartikan hikmah sebagai Al-Quran dan Sunnah serta menegaskan bahwa janji kebersamaan Allah pada ayat 128 bagi orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan diwujudkan dalam bentuk dukungan serta perlindungan nyata. Sementara itu, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menitikberatkan tafsirnya pada pendekatan rasional, di mana hikmah ini dipandang sebagai dalil pasti yang diterima akal sehat. Al-Maraghi menyatakan bahwa memaafkan adalah cerminan akhlak mulia dan kesabaran merupakan kompetensi moral mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pendidik maupun dai. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari kacamata pendidikan. Pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 mengamanatkan 7 dimensi nilai karakter yang sangat penting untuk diterapkan. Yang pertama, nilai pendidikan metodologis, menuntut pendidikan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang variatif, adaptif, dan bijaksana sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas berpikir individu peserta didik. Selanjutnya terdapat pada nilai pendidikan humanistik, menghargai martabat peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui pendekatan persuasif tanpa paksaan sehingga mereka belajar atas dasar kesadaran pribadi. Selanjutnya itu nilai pendidikan etika, komunikasi, dan toleransi intelektual, melatih peserta didik untuk menyampaikan argumen secara logis dan sopan serta menghargai perbedaan pendapat tanpa bersikap fanatik. Selanjutnya nilai pendidikan keadilan dan moderasi, membentuk karakter pendidik agar objektif serta tidak emosional dalam memberikan sanksi atau penilaian, sekaligus melatih siswa untuk selalu mempertimbangkan dampak sebelum bertindak. Selanjutnya nilai pendidikan kesabaran, yaitu menempatkan kesabaran dan keteguhan hati sebagai fondasi utama bagi guru dalam menghadapi dinamika kelas serta bagi siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Dan nilai pendidikan pengendalian emosi, mendidik kematangan psikologis, kecerdasan emosional agar insan pendidikan tidak mudah putus asa, marah atau tersinggung saat menghadapi tantangan hidup. Serta nilai pendidikan spiritualnya, yaitu menjadikan ketakwaan dan ihsan sebagai tujuan akhir pendidikan sehingga mampu melahirkan individu yang cerdas secara intelektual sekaligus mulia secara akhlak karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja materi dari saya. Apabila ada kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.